Ada dua hal yang sering dilakukan kaum muslimin yang langsung merusak ibadahnya di bulan Ramadan yang baru saja dilewati. Yang pertama, bersentuhan dengan non-mahram. Meskipun saling memaafkan khususnya di hari raya Idul Fitri tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad, tetapi secara umum maaf-memaafkan diajarkan oleh Islam. Jadi budaya maaf-memaafkan di hari raya Idul Fitri adalah hal yang baik. Namun jangan sampai ini dilakukan justru merusak ibadah Ramadannya yang baru saja dilewati. Misalnya bersentuhan atau berjabatan tangan dengan pertama kepada sepupu. Hal ini terjadi karena hubungan mereka sangat dekat dan dirasakan seperti keluarga kandung sendiri. Apalagi saat balita sampai dewasanya sudah bermain seperti kakak dan adik. Sehingga bersentuhan dan berpegangan tangan dengan sepupu yang berbeda jenis kelamin adalah hal yang biasa. Apalagi dibubuhi dengan alasan tidak adanya rasa suka di antara mereka. Namun dalam Islam, saudara sepupu adalah bukan mahram, sehingga bersentuhan di saat momen-momen tertentu, apalagi Idul Fitri, itu harus dihindari. Kemudian pada ipar, hal ini karena ipar adalah saudara kandung pasangan kita, sehingga dianggapnya boleh bersentuhan, padahal Islam melarangnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iyyakum waddukhula 'alan nisa." Jauhilah kalian masuk menemui wanita. Faqala rajulun minal ansor, maka salah seorang sahabat Nabi dari kaum Ansor bertanya, "Ya Rasulullah, afara'aita alhamu?" Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Mengapa sahabat ini bertanya? Karena bisa jadi zaman Rasulullah pun banyak ipar yang tinggal bersama dengan pasangan kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, ipar itu adalah kematian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa maksud ipar adalah kematian menunjukkan bahayanya sangat besar baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kepada sahabat, tetangga, kenalan. Dalam hadis dari Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, "Wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada mar'atin qattun." Artinya, demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahram sama sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini berkaitan dengan baiat para wanita atau janji setia para wanita untuk mendukung dakwah Rasulullah, di mana Nabi menerima baiat mereka tanpa berjabat tangan. Jadi hal yang penting dan mengharukan seperti ini tetap Rasulullah tidak bersentuhan dengan mereka. Kemudian hal yang kedua yang menghancurkan ibadah Ramadan kita, saat bulan Ramadan sangat banyak sekali orang memperbaiki tampilannya menjadi lebih islami. Aurat tidak seterbuka seperti di luar bulan Ramadan. Namun apakah hal ini dilakukan karena Allah? Jawabannya, jika setelah Ramadan lebih baik dari sebelum Ramadan, maka kemungkinan besar ini dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, di hari raya, kaum muslimah banyak yang tidak mengalami perubahan yang berarti. Ini menunjukkan tidak atau kurangnya manfaat dari ibadah bulan Ramadan bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, condong kepada maksiat dan membuat orang lain terpengaruh untuk ikut, maka mereka tidak akan masuk surga dan bahkan tidak diizinkan untuk mencium aroma surga." Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan maksud dari berpakaian tetapi telanjang, yaitu pakaian yang ada aurat yang terbuka. Yang kedua, pakaian tersebut tipis atau transparan. Dan yang ketiga, pakaian tersebut ketat yang membentuk tubuh. Demikian, semoga Ramadan kali ini membuat kita semakin baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.